Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke-27 Februari. Sorry. Ini kayaknya video akan tayang tanggal 28 Februari 2021 ya. 20 syutingnya di hari yang sama, tapi untuk tayang di hari yang berbeda ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang baru pertama kali nonton. Mas ucapkan salam kenal, jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas ucapkan selamat datang. Dan juga minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Dan juga di like, di share apabila penting. Dan supportnya untuk doakan Mas Tulus semuanya sehat terus, amin. Terima kasih banyak loh orang-orang baik yang selalu mensupport Mas Tulus, menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus, terus memberikan semangat, terus memberikan support, dan banyak dukungan-dukungan yang lain dari doa, kemudian ya macam-macam lah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Di kesempatan hari ini Mas T bakal membahas sesuatu yang lagi viral, yang soal katanya di Palembang ada wanita yang mati suri setelah 15 jam dikuburkan. Bagaimana berita yang sebenarnya? Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya Mas ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriber yang ada di dalam negeri sampai luar negeri, Papua sampai Pulau Rote, di dalam, di luar, dan juga yang di mana saja yang bisa menjangkau video Mas Tulus ya. Dari Sabang sampai Merauke, pokoknya Papua sampai Pulau Rote, dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali TKI, TKW ataupun warga asli keturunan sana yang sudah pindah, warga asli keturunan Indonesia yang sudah pindah ke luar negeri atau ke daerahnya masing-masing, entah karena menetap bersama suami dan lain sebagainya. Pokoknya Mas Tulus ucapkan salam sehat, salam murah rezeki, salam diberikan rezeki yang berkah, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih orang baik. Aku juga mau bilang terima kasih untuk kerjasamanya kemarin, Om Afi, terima kasih banyak untuk sponsornya, sarung dan juga daster yang dipakai untuk ibu-ibu untuk bagi nasi box kemarin, terima kasih banyak. Kemudian juga untuk yang sudah membantu sedekah nasi box, terima kasih banyak. Sampai detik ini sudah sampai di angka 2 juta rupiah untuk rekening nasi box Big Tulus Official. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan klik kolom deskripsi sekarang. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya terserah kalian ya, minimal 12.000, maksimalnya terserah kalian. Transfernya langsung ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Rumah saya kok kayak piye narai kurek kira. Agak masih kelihatan beda ya, karena jujur Mas Tulus agak-agak demam gitu sih. Masih konsumsi obat demam 3 kali sehari karena bikin demam juga nih, ternyata gatalnya, alerginya bikin demam. Dan kalau masih diturutin bawahnya pengen tidur gitu, tapi kalau tidur terus ya nggak enak, nggak produktif ya kan. Ya wes lah, akhirnya dipakai untuk bangun dan untuk klarifikasi lagi, untuk aktivitas aja ya. Teman-teman yang pengen bantu terus, terima kasih banyak. Pokoknya ayolah bantu Mas Tulus biar bulan depan kita bisa bagi nasi box lagi untuk di akhir sebelum bulan Ramadan kayaknya ya. Bulan Maret kita masih bisa bagi nasi box lagi di Jumat terakhir bulan Maret. Nah, teman-teman masih pengen bantu, silakan klik kolom deskripsi sekarang. Ayolah bantu Mas Tulus ya. Dan yang mau pesan minyak bidara jumlahnya masih banyak.
stoknya masih sangat banyak. Silakan teman-teman yang mau minyak biji darah langsung hubungi Mas Tulus via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 54 111 888. Sebutkan nama, nomor HP, kemudian kode pos, kemudian jangan lupa RT RW kecamatannya ya, disebutkan langsung di situ. Silakan, kemungkinan besar bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya, ke Singapura, Taiwan, Taipei juga banyak yang order kok ya. Teman-teman yang mau tahu harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Fungsinya untuk berbagai macam jenis penyakit termasuk untuk ruqyah mandiri ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah sedekah, sudah pesan minyak bidara, sudah nyawer Mas Tulus, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi, diberkahkan segala urusan baiknya, dimudahkan untuk jalan kegiatan baiknya, dan Allah kabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik. Dan Mas Tulus minta doanya hari Selasa, kalau tidak salah tanggal 1 Maret 2022, Mas Tulus akan gelar yang namanya Among-Among. Nanti Mas Tulus gelar secara swadaya pribadi, Mas Tulus gak buka donasi. Ngapunten, Among-Among untuk Mas Wardi sekaligus Mas Tulus sekaliguskan dengan Among-Amongnya bayi bajang yang Mas Tulus urus. Jadi teman-teman yang punya anak-anak bajang yang mungkin pernah gugurin, pernah di keguguran, ataupun pernah jenengan sia-siakan pada waktu dulu, sing biyen yo biyen sing sekarang setidaknya jenengan mengakui atau menyadari kemudian bertaubat. Setelah itu katakan dalam hati do atau anakku yang pernah guguran, tak ikhlas nih kue melu Mas Tulus, tak ikhlaskan kamu ikut Mas Tulus. Insya Allah Allah izinkan untuk nanti terkoneksi dengan Mas Tulus, kemudian bisa Mas Tulus urus untuk supaya tidak difungsikan sebagai media-media yang buruk oleh para dukun ya. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman, silahkan. Mas Tulus cuma minta doanya mudah-mudahan lancar aja. Hari ini kerja, besok kerja, duitnya dikumpulin buat bikin Among-Among. Wah, mantep kan? Makanya doakan Mas Tulus nyanyinya lancar, sawerannya kathah, sawerannya berkah. Amin. Matur sembah nuwun orang baik. Sehat selalu buat kita semua ya. Oke, ke topik pembahasan sekarang. Di Palembang itu ada, saya nggak bisa sebutkan tempatnya secara detail ya. Di Palembang itu adalah salah satu wanita berusia 50 tahun, namanya Ibu Yeni. Sudah 50 tahun berarti sudah lanjut usia ya teman-teman. Sudah STW, setengah tua lah intinya gitu. Nah, sudah di usia 50 tahun, divonis meninggal dunia oleh rumah sakit, oleh pihak tenaga kesehatan atau pihak terkait yang bisa mengklaim bahwa mereka sudah meninggal. Kemudian dikuburkan pada Minggu 20 Februari 2022 jam 14 sore atau jam 2 sore. Dikuburkan di pemakaman umum biasa di komplek tempat beliau meninggal di Palembang itu ya. Dan 15 jam kemudian diprediksikan di beritanya itu ya, di video hoaknya itu 15 jam kemudian beliau adalah hidup lagi atau dihitung mati suri. Nah, kronologi yang sebenarnya tidak seperti itu, bahwa berita itu sebenarnya hoak ya. Berita soal mati surinya seorang perempuan yang 15 jam dimakamkan kemudian hidup lagi itu sebenarnya hoak. Berita yang sebenarnya adalah seperti ini. Dikuburkan pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, dikuburkan di pemakaman umum, dan kemudian sekitar jam 16 sore saya tidak bisa mengatakan hari ininya atau besoknya, saya nggak tahu. Tapi waktu beberapa anggota keluarganya itu sedang melakukan tahlilan di rumahnya, karena namanya meninggal ya. Ada salah satu anggota keluarga yang kesurupan. Katanya keluarga dari desa lain kesurupan, mengatakan kalau sebetulnya si A ini masih hidup, si almarhumah ini masih hidup. Kemudian salah satu anggota keluarganya juga merasakan mendapatkan bisikan gaib oleh sesuatu, kemudian mengatakan bahwa beliau ini masih hidup ya. Begitu kronologinya. Jadi ada bisikan gaib, kemudian ada yang kesurupan mengaku sebagai seseorang yang mengatakan kalau si almarhumah ini masih hidup. Kemudian keluarga besarnya ini memutuskan untuk membongkar makamnya lagi setelah 15 jam dikuburkan. Setelah dikuburkan selama 15 jam kemudian dibongkar makamnya. Di videonya itu kan banyak orang baca lafaz Allah ya. Terus seakan-akan orang itu masih hidup, dikasih baju, kemudian ada yang buka baju, kemudian baca doa dan lain sebagainya. Seakan-akan beliau masih hidup. Ternyata setelah dibawa pulang, dibawa ke rumah sakit juga tetap tidak ada yang namanya mati suri itu. Jadi beliau sudah meninggal. Bukan karena mati suri, tetapi memang meninggal karena ada satu dan lain-lain yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Jadi beliau sudah meninggal posisinya dan tidak ada yang namanya hidup lagi atau mati suri. Itu Mas Tulus dapatkan dari salah satu sumber terpercaya, karena itu Pak RT yang menguburkan beliau pada waktu itu, dan memang tidak ada yang namanya hidup lagi. Jadi posisinya adalah beliau keluarga besarnya membawa ke rumah sakit, dicek sudah meninggal, tetap dipasang ke rumah sakit, ternyata tetap meninggal juga, dan akhirnya dipastikan beliau sudah meninggal, dan sampai saat ini
beliau sudah dikebumikan, meskipun di tempat yang berbeda atau di pemakaman yang berbeda. Ya, jadi berita soal mati suri itu adalah hoak, tidak ada. Ya, seakan-akan di video tadi seakan-akan masih hidup, seakan-akan tadi masih ada, kemudian sampai dibongkar dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita pelajari dari sini adalah yang pertama adalah kita ulas sedikit soal pertanyaan mati suri tadi, bahwa memang beritanya sudah selesai, itu hoak, itu tidak benar dan itu palsu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bahas dulu beberapa hal yang berhubungan dengan mati suri. Yang pertama, Mas Tulus, mati suri itu ada atau tidak? Jawaban nanti dijawab lagi, nanti dijawabnya. Kemudian yang kedua adalah, Mas Tulus, ada pelajarankah dari apa yang kita simak dari berita ini? Nah, yang pertama dulu ya, soal mati suri itu ada atau tidak? Menurut Mas Tulus, mati suri itu ada. Secara kesehatan juga bisa dijelaskan bahwa memang ada salah satu komponen sesuatu yang memang error dalam tubuh manusia dan mengkategorikan dia sudah meninggal padahal dia masih koma dan lain sebagainya. Dan menurut aku koma itu juga bisa dikategorikan mati suri menurutku loh ya, karena posisinya semua anggota tubuhnya tidak berfungsi sama sekali. Koma, tetapi detak jantung bukan tidak berfungsi, tapi ada beberapa anggota tubuh yang tidak berfungsi, kemudian masih ada beberapa yang masih bisa berfungsi, sehingga dia dikategorikan koma dan mati suri. Menurut aku sih hampir sama ya, meskipun berbeda. Secara definisi mungkin berbeda, bahasanya berbeda, kemudian tekniknya juga berbeda. Tapi menurut aku mati suri itu ya ada. Sebetulnya ada. Dan gak usah orang lain, Tante Ida pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin, dan beberapa orang juga pernah ngalamin. Nah, ini berhubungan dengan hal mistis nggak sih, Mas Tulus? Ada yang bilang mati suri, setelah mati suri jadi indigo. Ada yang bilang mati suri jadi nakal atau jadi baik dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang seperti itu, ada juga yang tidak. Jadi sekali lagi, hak kematian itu adalah haknya Allah. Ketika Allah boleh menghendaki, Allah punya cara untuk mencabut nyawa manusia, tapi Allah juga punya 1000 cara untuk meng-cancel apa yang sudah Dia kehendaki. Karena Allah yang berhak memiliki semuanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya di situ. Nah, ketika dia kategorikan mati suri itu akan membuat karena gangguan magis atau tidak, sebetulnya secara nyata tidak, tetapi secara spiritual ya, ada kemungkinan, ada pelajaran, ada pesan, ada sesuatu yang bisa kita simak dari yang namanya mati suri. Dan beberapa hal yang orang alami mati suri, kebanyakan orang bilang katanya mimpi diajak jalan-jalan, kemudian tiba-tiba tersadarkan lagi dan tiba-tiba begini begitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami. Itu hal-hal yang harus kita mengerti bahwa mati suri ini. Tapi ada juga yang cuma mati suri tapi setelah itu sehat-sehat aja, nggak bisa ngelihat jin, nggak punya pesan apa-apa, jadi ngerasa dia kayak tidur biasa, dia merasa nggak mimpi dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar dalam tanda kutip, setiap orang yang mati suri atau meninggal kemudian hidup lagi itu biasanya dikasih pertanda atau dikasih kelebihan sama Tuhan. Karena secara garis besarnya adalah orang-orang yang mati suri itu adalah orang-orang tertentu, orang-orang dengan pilihan khusus. Meskipun ada juga yang mati suri biasa aja kok, nggak jadi indigo, nggak jadi dukun, nggak jadi bisa ngeliat jin dan lain sebagainya, nggak ada seperti itu. Sebetulnya memang ada juga yang biasa aja, tapi sebagian besar dari 100 mungkin 80% mereka semua bisa jadi lebih tajam, kemudian jadi lebih bisa memperbaiki diri ya toh, kemudian jadi lebih bisa mengetahui berbagai macam hal yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, mati suri ini konsepnya adalah karena gangguan jin, karena gangguan makhluk halus, sangat bisa, sangat ada kemungkinannya. Jadi kayak kita diajak jalan sama makhluk halus pergi ke suatu tempat, kemudian ada yang gini. Nah, bagaimana pertanyaannya ketika orang yang sudah meninggal tapi hanya mati suri tiba-tiba dikuburkan, terus tidak diketahui sama keluarganya dan ada yang meninggal? Ya itu sudah garisnya Allah. Ya, sudah garisnya Gusti Allah. Jadi kebanyakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, entah itu cucunya atau nenek moyangnya, nah seperti halnya di video yang sebelumnya ini, di video yang viral seakan-akan dirasuki sama orang lain dan sebagainya. Nah itu ternyata ya bisa jadi jin itu sangat menyesatkan ya. Ternyata sudah jelas ulasannya. Nah, kita dibahas di belakang dah. Kita bahas di belakang. Tetapi biasanya orang-orang yang bisa mati suri itu biasanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus yang memang sebelumnya sudah dipilih sama Allah, atau orang-orang awam yang punya naungan dari atas, dari leluhurnya. Kemudian simbahnya itu tahu. Kayak dulu contohnya simbahku juga tahu kok. Nah, jangan sih kubur sesuai, istilahnya gitu. Jadi ada berbagai macam clue yang bisa mereka tebak atau bisa mereka lihat. Seakan-akan raga kita tuh nggak ada, nyawa kita nggak ada, tapi sebetulnya tubuh kita masih hidup, tetapi hanya raganya di bawah seakan-akan jadi tidak berfungsi semuanya. Kemudian diklaim sama pihak dokter kalau sudah meninggal. Padahal pada dasarnya adalah hanya tubuhnya yang keluar. Maksudnya hanya sukmanya yang keluar, diajak jalan-jalan, dikasih tahu pelajaran begini-begini, dan akhirnya jadi
punya kemampuan khusus. Tapi jujur, Mas Tulus dari kecil sebelum ada kejadian mati suri sekalipun ya, Mas Tulus memang sudah bisa melihat, kemudian bisa berkomunikasi dengan jin. Jadi beda dengan orang-orang yang sebelumnya seakan-akan habis mati suri jadi orang biasa terus jadi setan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi mati suri itu ada, Mas Tulus, ada. Secara spiritual bisa ada kemungkinan disebabkan oleh bangsa jin, tetapi ada juga kemungkinan memang ada faktor pilihan Allah. Allah pilih di situ, kemudian sengaja diberikan clue, diberikan sesuatu yang spesial untuk tubuhnya, entah itu kemampuan khusus, entah itu ini dan lain sebagainya. Tetapi ada buruknya juga. Orang yang sudah mati suri itu menandakan kalau tubuhnya itu bisa menembus alam lain, bisa menembus sesuatu yang di luar alam orang lain, sehingga sangat besar kemungkinan dia dimanfaatkan atau diikuti sama bangsa jin, kemudian bisa menjadi penyesat buat diri dia sendiri, ketakutan ya kan, terus merasa kayak punya kemampuan khusus dan bahkan diikuti sama bangsa jin. Nah, itu kejelekan orang yang pernah mati suri. Jangan mentang-mentang orang mati suri terus hebat, dia dukun sakti. Enggak selalu seperti itu. Mereka terkadang bisa disesatkan oleh jin yang mengikuti dia. Karena tubuhnya itu beda, tubuhnya spesial. Tubuhnya dipilih sama Allah jadi spesial, kemudian mengalami hal yang sama. Orang-orang yang lihat pasti kan, pernah mati suri dulu. Pasti orang akan berpikir kalau dia tuh ada plus minusnya. Nah, plus minusnya inilah yang difungsikan sama bangsa jin, sehingga sangat besar kemungkinan orang-orang yang mati suri, dia punya kemampuan, tetapi sangat besar kemungkinan kemampuannya juga difungsikan sebagai media yang salah dan dirasuki oleh bangsa jin, kemudian diikuti jin dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang harus kita waspadai. Jangan mentang-mentang mati suri itu jadi orang hebat, enggak. Tapi mati suri adalah sesuatu yang wajar, bisa terjadi, dijelaskan secara medis juga, di gangguan bangsa jin juga bisa, tetapi menurut aku ya lebih besar karena faktor ada pesan khusus yang akan diberikan oleh, entah karena gangguan jin tadi, maksudnya gini, gangguan jin karena dikasih sama leluhurnya, sengaja dibikin jalan-jalan seakan-akan dia mati suri, padahal leluhurnya pengen ngasih pelajaran, leluhurnya cuman pengen ngasih clue, ini lo begini lo kehidupan yang sebenarnya. Jadi mungkin pada waktu itu kamu yang mati suri itu adalah orang-orang pilihan leluhur, tetapi kamu tidak paham. Makanya seakan-akan kamu dibuat seperti itu, kemudian kamu seakan-akan diklaim mati suri, seakan-akan kamu diklaim mati, padahal kamu diajak jalan-jalan, dijelaskan sama leluhurmu, iki lo ngene biar gue ngerti. Tujuannya adalah baik. Tujuannya baik. Kalau itu adalah leluhur kita yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi, banyak penyesatan-penyesatan yang memang harus kita kontrol. Kita nggak bisa mengkontrol orang ngelihat jin terus jalan-jalan mati suri terus katakan orang hebat, nggak bisa, karena bukan itu ukuran orang betul atau baik. Orang baik dan betul itu ya orang yang dekat sama Tuhan, kemudian tidak melakukan yang dilarang dan mematuhi seluruh aturan yang diberikan sama Tuhan untuk dia. Itu yang terpenting. Jadi bukan karena dia pernah mati suri. Itu yang pertama. Diinikan sama jin sangat-sangat bisa, sangat-sangat mungkin sekali. Dan kita bisa jadi bahan wadah buat bara jin baru lagi untuk tinggal di tubuh kita, kemudian jadi penyesat buat diri kita sendiri. Padahal tujuan awalnya eyang-eyang kita atau leluhur kita membuat kita mati suri untuk berikan pelajaran, untuk perbaikan untuk cucunya supaya jadi orang yang bermanfaat, tahu jalur yang baik dan salah, kemudian bisa jadi baik sama semua orang, bisa jadi berkat buat semua orang. Intinya jadi cucu yang berguna lah, intinya gitu tujuan eyang-eyang kita. Tapi ternyata kita kadang-kadang kita kurang memaklumi atau kurang memahami yang eyang-eyang kita mau, dan akhirnya kita jadi belok dan dibelokkan sama jin yang menghasut kita tadi gara-gara kemampuan khusus kita sama mati suri bisa nembus alam gaib dan lain sebagainya, dan jadinya kita terbengkalai, bukan jadi orang yang benar. Nah, itu hal-hal yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya seputar seputar pertanyaan dari kalian yang apa yang bisa kita pelajari, Mas Tulus, dari hal yang beritanya yang hoak ini. Nah, nanti kita akan pelajari. Aku tak sambil upload video biar videonya hari ini tayang cepet ya. Oke. Yang kita bisa pelajari dari kejadian ini, dari berita hoak ini adalah satu hal, bahwa jin itu sebetulnya tidak bisa dipercaya 100%. Pengen tahu tujuan bangsa jin ada di dunia? Khususnya untuk menyesatkan kita.
Saya nggak bilang semua jin sama, tetapi seperti halnya siang dan malam, seperti halnya terang dan gelap, seperti halnya hitam dan putih, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada bangsa jin yang jelek, ada bangsa jin yang baik. Ada bangsa jin yang tidak mau menyembah Allah, ada bangsa jin yang mau menyembah Allah dengan caranya mereka masing-masing. Ada jin, sejatinya bangsa jin yang tidak mau menyembah Allah itu adalah anak buah iblis atau anak buahnya Mbak Dajjal yang kemungkinan besarnya adalah menghasut manusia membelokkan cara kita, kemudian membuang pikir kita yang logis. Contohnya kayak kesurupan mengaku kalau dia masih hidup, padahal bangsa jin yang ini kemudian digali dan akhirnya pada kenyataannya zong, memang sudah meninggal. Satu, hal itu kenapa bisa terjadi, Mas Tulus? Begini teman-teman, saat kita kehilangan orang yang kita sayang, aku aja dulu 1 bulan, aku yang punya kemampuan begini aja, aku butuh waktu 1 bulan, dan itu pun karena dorongan obat dari dokter. Obat depresi karena ibuku meninggal. Karena aku dikit-dikit telepon ibu, dikit-dikit telepon mama, nggak bisa tidur telepon mama, sakit telepon mama, semuanya soal mama. Oke, aku nggak tinggal bareng. Wardi pun sama, Wardi beberapa bulan juga mengalami hal yang sama. Dan aku untuk melepaskan itu sesuatu yang susah untuk melepaskan kesedihanku, kehilangan orang tuaku itu sesuatu yang susah. Nah, hal ini bisa kita ulas atau bisa kita garis bawahi bahwa saat itu kondisi keluarganya itu sedang sangat down, sedang sangat sedih. Kesedihan yang luar biasa. Makanya Mas Tulus sering bilang, bahagiamu jangan berlebihan, sedihmu jangan berlebihan. Itu sangat bisa dimanfaatkan oleh bangsa jin. Kemudian karena kondisi yang berlebihan, takut kehilangan, ya, keluarga meninggal, gak mau kehilangan keluarga yang sudah meninggal, bahkan beberapa hal yang mungkin ini hanya membuat mengotori diri kita sendiri, akhirnya akan membuat kita menjadi lebih ketakutan. Pikiran kita kosong, dimanfaatkanlah sama bangsa jin yang mengaku leluhurnya lah, keluarganya lah. Inilah Mas Tulus kan sering bilang gini teman-teman, intinya adalah orang yang berilmu gak akan ngaku berilmu. Paham? Kalau dia itu baik, dia gak akan bilang kalau dia baik. Kalau dia hebat, dia nggak akan bilang dia hebat. Jadi kalau ada pengulangan kata, aku orang hebat, aku leluhurmu, aku orang hebat, aku kiaimu, dan itu jangan percaya. Hati-hati. Pelajaran yang bisa kita ambil dari berita ini adalah, yes, kita bisa saja mendapatkan clue yang salah dari bangsa jin, itu yang pertama. Apalagi dengan kondisi tubuh kita yang saat ini sedang dalam kondisi yang pusing atau indak lama badan ikoha, ya, badannya nggak enak, pusing, ketakutan karena rasa kesedihan yang berlebihan. Akhirnya ada makhluk lain nikoha marasui katubuah kita, kemudian menyampaikan barito bohong koha. Dan kita yang merasa sangat kehilangan, sangat berharap ada keajaiban dari Allah, nyawanya hidup ibu kita atau orang yang kita meninggal itu hidup lagi. Saya aja jujur dulu sama, ya Allah kasih keajaiban, tiba-tiba ibuku bangun lagi, kayak Allah. Pernah aku berpikir seperti itu. Tapi ya wallahu alam, Allah yang punya, ya Allah yang hendak ngambil gitu loh. Semua makhluk hidup itu akan kembali kepada Allah. Semua yang bernyawa akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dari tanah akan kembali ke tanah. Karena menurut sejarahnya kita terbuat dari tanah pada waktu itu, dan kita dikembalikan kepada tanah sesuai dengan agama saya, Islam. Selain itu saya mohon maaf, saya nggak tahu. Nah, ini yang menyebabkan mereka sangat bisa kemungkinan kerasukan karena kondisinya terlalu takut, terlalu sedih, terlalu berlebihan dalam meratapi sesuatu, kemudian dimanfaatkan sama bangsa jin, mengakulah leluhur dan lain sebagainya, yang seakan-akan menjadi penerang atau seakan-akan memberikan imaging keajaiban yang bisa mereka klaim, seakan-akan mereka itu bisa mengatakan sesuatu dan dibenarkan oleh orang-orang yang ya dalam kondisi yang labil, dengan kondisi takut kehilangan. Kalau bisa hidup lagi kan alhamdulillah, sampai dibongkar, kemudian sampai zikir, dicek, diapain, saking penasarannya karena hasutan si bangsa jin tadi. Dan akhirnya ternyata pada dasarnya itu salah. Ya, ini buat pelajaran buat kita. Jin itu sangat besar sekali kemungkinan menyesatkan kita. Dan satu lagi yang perlu kita tahu, meninggalnya seseorang itu sudah dikehendaki sama Allah. Sama halnya ketika dia ditakdirkan sama Allah dengan kemudian hidup lagi, atau mati suri, atau dia mengecil badannya, atau dia enteng jasadnya, atau dia
wangi badannya, kemudian atau dia tersenyum ketika meninggal. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan meskipun dengan dosa yang sudah kita tanggung sebanyak gunung galunggung, kita minta sama Allah mudah-mudahan ketika kita dipundhut sama Gusti Allah termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Dan pelajaran yang terakhir yang harus kita ambil adalah di sini kita harus betul-betul belajar mengikhlaskan sesuatu. Ketika kita kehilangan sesuatu dan kita tidak bisa mengikhlaskan sesuatu, bersedih yang terlalu berlebihan, larinya kayak Mas Tulus, bisa kena depresi, terus kemudian bisa kena hasud jin, kemudian melakukan hal-hal yang, maaf, itu bukan hal bodoh sebetulnya. Hal-hal yang di luar nalar, yang seharusnya tidak terjadi tapi ternyata terjadi. Dan ini sangat besar kemungkinannya menyesatkan manusia, menyesatkan kita sebagai makhluk-makhluk Allah yang mungkin saja bisa tersesat kemudian melakukan hal-hal di luar nalar yang justru akan membuat rancu sampai viral, ternyata hoak ya. Jadi hal-hal begini. Nah, teman-teman juga yang nyimak berita, makanya Mas Tulus sering bilang yang kita pakai ini smartphone, HP pintar. Jadi ketika melihat berita sesuatu, ditelaah dulu, dicari tahu dulu, terus kemudian dicari celahnya. Ya teman-teman, dan jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang langsung benar, jangan. Seakan-akan orang dapat keris, dapat dari dukun, disembah. Banyak loh padepokan salah yang justru sekarang diklaim haram sama MUI. Ya teman-teman, makanya aku nggak pernah mau. Orang banyak menyarankan Mas Tulus bla bla bla, aku nggak mau. Semampuku aja, bisa tak tolong, nggak bisa tak tolong, aku nggak mau maksa. Intinya di situ ya teman-teman. Semoga jadi pelajaran buat kita semua bahwa bersedih, berbahagia tidak boleh terlalu berlebihan. Kembali kepada diri kita. Semoga Allah jadikan aku dan juga jenengan semua yang mengaminkan doa ini orang-orang pilihan Allah yang meninggal dengan kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Kok kayak piano lagi. Yang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya yang berkah, amin. Untuk yang dagang, yang usaha, yang punya kegiatan apapun yang menghasilkan sesuatu, semoga Allah lancarkan usahanya, amin. Laris manis Tanjung Gibul, dagangan habis duit yang ngumpul, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang belum punya rezeki melimpah dilimpahkan rezeki, yang punya hutang piutang cepat lunas, yang sudah kerja semoga lebih berkah lagi, yang belum kerja cepat kerja, yang belum ketemu dengan jodoh terbaik cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, fitnah, bala, dan juga musibah, baik besar maupun kecil. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan jadikan hamba dan juga para subscriber hamba yang mengaminkan doa ini, Allah jadikan kami orang-orang yang meninggal dengan kondisi husnul khotimah ya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin. Allahumma shalli ala amin ya Allah. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengirimkan doanya. Dan semoga masih terus menunggu video terbaru dari Mas Tulus. Dan Mas Tulus minta saudikanya dengan tidak meski iklan biar bulan depan bisa gajian ya. Please Mas Tulus pengen ngerasa nih gajian toko YouTube menere ya. Bantu ya Rek ya. Punya kritik dan saran kira-kira mau bahas apa lagi soal ini? Kira-kira besok bahas apa silakan langsung di kolom komentar ya. Langsung DM Mas Tulus, bisa juga di bigtulus_pp2. Pesan minyak bidara atau mau komunikasi dengan Mas Tulus silakan klik kolom deskripsi. Ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi ya. Terima kasih banyak Mas Tulus, mohon maaf bukan menggurui, sekali lagi kita sama-sama belajar. Ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Semangat, semangat, semangat. Semangat.